Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Dengar pada pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan 4 pertanyaan hisap. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung di sesi dialog ya di 665 396 662 317 kode area 0328 atau 0811334511 mendengar. Nah, Yaumul Hisab berarti hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan di dunia. Dan dalam Yaumul Hisab mulut orang-orang ini ditutup begitu ya sehingga tidak ada lagi pembelaan bagi mereka. Dan tangan dan kaki yang semuanya yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan di dunia selama ini nanti itu ya yang akan menjadi ini ya yang akan memper ini ya yang akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan selama ini dan apa yang baik buruknya dan itu yang harus kita tanggung gitu barangkali. Dan ini ya lebih detailnya 4 pertanyaan hisap ini sebagai judul kita dan ini Ustadz kalau bicara kematian itu tidak bisa dihindari tapi bisa disiapkan begitu Ustadz ya selalu ya. Nah mungkin ini menjadi mukadimah di awal di topik kita pada pagi hari ini Mutiara Pagi silakan Ustadz Hudzaifah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa keyakinan kita orang beriman adalah percaya kepada hari akhir. Ya. Kita juga mengimani itu bahwa kita tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Jadi kita diciptakan itu bukan untuk sesuatu yang nggak ada artinya atau sia-sia. Nah, bukti bahwa kemudian kita tidak diciptakan sia-sia oleh Allah, lalu kemudian Allah menciptakan fase akhirat. Yang fase akhirat itulah yang kemudian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Dan nanti kita juga tidak diciptakan sia-sia atau main-main itu justru untuk mendapatkan satu eh, waktu yang sangat panjang, ya, kekekalan, yang nanti apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan berupa tempat di surga atau justru sebaliknya. Nah, oleh karena itu, meyakini sebagai seorang mukmin tentang hari akhir itu harus ada di pikiran kita, di mindset berpikir kita bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sehingga orang cerdas itu adalah orang yang kemudian berpikir tentang nasibnya di akhirat. Ya. Bagaimana nanti kalau sudah meninggal dunia itu kemudian dia mendapatkan tempat yang baik, tentu pada saat dia di dunia sudah melakukan hal-hal yang kemudian digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian dari usaha kita untuk mendapatkan nikmat atau tempat yang baik nanti di akhirat. Nah, proses eskatologi artinya hal-hal yang berkaitan dengan akhir waktu kita itu mulai dari awal. Ya, jadi akhirat itu dimulai dari kematian. Jadi mati itu bukan akhir ya, tapi justru mati itu adalah awal. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa innal qabra awwalu manazilul akhirah. Sesungguhnya kuburan itu atau kematian itu pada saat kita sudah masuk kubur itu adalah itu awal menuju akhirat. Jadi itu awal menuju akhirat. Jadi kalau orang ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan itu, dia meyakini mati selesai, ya, akhir. Jadi ketika sudah mati itu akhir. Tapi bagi orang beriman, bahwa kematian itu awal menuju akhirat. Nah, proses-proses yang kita lalui, sebagaimana di dalam banyak hadis, mulai dari pertanyaan kubur, sampai kemudian nanti hari kiamat dibangkitkan, lalu kemudian kita dibawa kepada mahsyar, lalu kemudian di situ ada hisab,
ada mizan, timbangan, ada sirat, ada jalan yang harus kita lalui. Nanti juga di situ ada al-haud, telaganya Nabi, ada syafaat dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang harus dilalui. Nah, di antara eskatologi itu adalah hisab. Nah, hisab itu adalah ketika kita kemudian nanti akan disidang oleh Allah, akan memberikan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak merahasiakan apapun yang berkaitan dengan eh, tanggung jawab kita itu. Oleh karena itu, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan gambaran sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, apa saja yang kemudian nanti akan ditanya di hisab itu. Sehingga kemudian salah satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdoa agar hisab kita menjadi hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisabai yasira. Jadi boleh kita baca itu di penghujung eh, salat kita, artinya sebelum salam, di antaranya berdoa, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Atau juga boleh itu doa dibaca pada saat kita sujud. Jadi pada saat sujud, selesai kita membaca bacaan sujud dengan bertasbih pada Allah, lalu kita memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi kalau istilah hisab yang mudah itu adalah hisab yang kemudian ya ditanya Mbak kita. Jadi ditanya, dikasih tahu sama Allah, kamu begini, begini. Lalu kemudian kita benarkan, iya benar ya Allah. Lalu oleh karena rahmat Allah dan ampunan Allah, lalu kemudian kita dibebaskan. Tapi kita ditampakkan, ini kamu begini kan, begini, iya ya, iya ya Allah. Tapi karena Allah sayang, lalu kemudian kita dibebaskan. Itu namanya hisab yang ringan. Ada yang kemudian mengalami sebuah hisab yang berat itu karena detail segala sesuatunya itu ditanya. Dan itu kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi yang bahwa yang menentukan itu juga amalan sholat. Jadi kalau sholat kita bagus, maka amalan yang lain juga akan ikut kemudian bagus. Sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaannya menjadi mudah. Sebaliknya ketika sholat kita bermasalah atau sholat kita itu sesuatu yang masih di dikoreksi banyak ya, maka tentu lalu kemudian amal-amal yang lain juga akan ikut. Nah, apa saja pertanyaan dalam hisab itu yang paling tidak kita sudah harus mempersiapkan dan menjalaninya dengan penuh kebaikan. Dalam hadis itu disebutkan la tazulu qadama abdin hatta yusal an arba. Ada tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu sebelum dia ditanya tentang 4 persoalan. Jadi artinya ini sebagai semacam penguat bahwa tidak akan pernah kemudian apa namanya bergeser kaki seorang hamba sampai dia kemudian ditanya tentang 4 hal itu. Nah, yang pertama itu adalah an umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi inilah yang selalu kita sama-sama nasihatkan pada diri kita. Umur yang diberikan Allah ini adalah dihabiskan untuk apa. Jadi bahasanya kamu selama hidup itu dihabiskan untuk apa. Umur kita ini kan memang terbatas. Ya. Umur kita ini terbatas. Jadi Rasulullah SAW berikan gambaran A'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yujuz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan yang lebih dari 70 itu ada tapi sedikit. Sehingga kemudian kalau kita belajar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun meninggal di usia 63. Artinya ada keterbatasan. Sehingga dengan waktu yang singkat itu dipakai untuk apa gitu kan. Jangan sampai umur kita kemudian banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia misalnya. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ciri orang yang Islamnya bagus itu adalah salah satunya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dia. Dan menjadi penting untuk kita pahami juga bahwa persoalan umur itu persoalan yang kemudian menjadi rahasia Allah. Kita diberikan umur berapa oleh Allah itu adalah hak Allah yang
diberikan pada kita masing-masing. Dan tidak perlu kemudian untuk kok saya umurnya segini, saya kok segini, enggak perlu. Karena itu tidak akan dimintai tanggung jawab. Yang dimintai tanggung jawab adalah bagaimana umur kita dihabiskan. Ya. Jadi walaupun umurnya pendek, tapi kalau kemudian dia bagus juga akan bernilai. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh besar misalnya. Imam Syafi'i itu ternyata beliau umurnya adalah 54 tahun. Jadi kalau ukuran kita ya lumayan pendek gitu kan, 54 tahun. Tapi menjadi seseorang yang kemudian dijadikan rujukan madhab. Artinya nama besarnya terus gitu, walaupun beliau sudah meninggal. Muridnya juga Imam An-Nawawi itu ternyata cuma 45 tahun. 45 tahun itu sangat sangat pendek. Tapi sampai sekarang pun tulisan beliau, kitab-kitab beliau itu dijadikan kajian. Artinya ya itulah keberkahan umur. Walaupun cuma umur 54, kemudian muridnya 45, bahkan Imam Al-Ghazali itu cuma 55 tahun. Jadi kalau 55 tahun itu sangat ya untuk ukuran kita ya lumayan pendek ya. Tetapi menjadi umur yang berkah karena dihabiskan untuk apa kan gitu. Dihabiskan untuk belajar, dihabiskan untuk ilmu, dihabiskan untuk mencatat, menulis, membuat buku, kitab yang kira-kira itu nanti. Nah, inilah luar biasanya umur itu. Nah, kita sementara ini mungkin masih terjebak dalam doa-doa panjang umur saja, panjang umur tanpa kemudian kita memaksimalkan bagaimana kemudian umur itu menjadi berkah. Tapi yang perlu kita siapkan adalah bahwa nanti kita akan ditanya, dihabiskan untuk apa umur kita ini, itu yang kemudian paling tidak sudah bisa kita muhasabah ya. Oh iya. Gitu ya. Lalu yang kedua, wan ilmi fima fa'ala fi. Nah, tentang ilmu. Tentang ilmu yang sudah kita pahami bersama, kita tahu itu dipakai untuk apa. Jadi ketika Anda menjadi seorang paham tentang hukum, dipakai untuk apa hukum itu? Jangan-jangan lalu kemudian nanti dengan kepandaian hukumnya, lalu kemudian dia uh, mengakali hukum misalnya. Ketika kita disuruh menjadi seorang dokter, menjadi apa saja, itu nanti akan ditanya. Ya. Dengan peran keilmuan yang sudah kita dapati itu, lalu kemudian apa yang kita kerjakan dengan itu semua. Sehingga kemudian salah satu yang doa yang kita minta pada Allah itu adalah ilman nafi'an. Ya. Kita bermohon ilmu yang bermanfaat. Karena nanti di akhirat, ya, nanti akan ditanya itu. Sehingga Abu Darda radhiyallahu anhu itu kemudian menyatakan yang paling aku takutkan nanti di akhirat ketika aku dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Darda, saat aku dihisap itu kata Abu Darda, lalu kemudian Allah bertanya, kamu sudah tahu tentang ini? Qad alimta hada wa mada amilta fi. Ya, jadi ketika ditanya, kamu sudah tahu tentang ini. Lalu kamu lakukan apa dengan ilmu yang sudah kamu tahu tentang ini? Jadi ini memang berat ya, pertanyaan yang berat. Kita semuanya punya tingkat kepahaman tentang sesuatu itu eh, beragam, dan itulah yang kemudian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan apa yang sudah kita pahami itu kita lakukan apa? Kemudian yang ketiga adalah wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqau. Ini juga agak luar biasa beratnya ya. Yang berkaitan dengan masalah harta ini ada dua hal yang akan ditanya ya. Dari dua sisi. Sisi yang pertama ditanya dari mana dapat harta itu. Kemudian yang ketiga dikemanakan. Dan ini tentu menjadi perhatian buat kita selama di dunia. Pertama, bahwa kita diingatkan untuk mendapatkan harta itu dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Supaya kemudian menjauhi dari harta yang subhat, apalagi kemudian haram. Karena itu nanti akan dihisap, akan ditanya. Dari mana dapat harta itu? Tidak selesai di situ saja.
kalau persoalan harta ini. Tapi kemudian ketika ditanya, lalu harta itu dikemanakan? Jadi kalau ada eh, seorang ulama yang kemudian sempat mengingatkan, nanti harta itu ketika pun itu halal, sudah selesai persoalannya itu, nanti akan ditanya, dikemanakan? Apakah kemudian harta itu kita habiskan untuk foya-foya saja? Apakah kita habiskan harta itu untuk senang-senang? Padahal sudah digariskan oleh Rasulullah SAW bahwa harta itu ada tiga. Ya. Harta yang kita makan itu lalu kemudian menjadi musnah, ya, menjadi kotoran. Lalu kemudian harta yang kita pakai, ya, mulai dari pakaian atau apapun atribut yang kemudian kita pakai itu harta kita. Dan yang ketiga itu adalah harta yang kemudian kita berikan atau kita infakkan. Dan itulah yang kemudian punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan tiga macam model harta ini, maka lalu kemudian kita berpikir, walaupun itu harta itu sudah kita dapatkan dari yang halal, kemudian jangan dihabiskan untuk dunia saja atau foya-foya, karena nanti yang punya nilai adalah ketika kita kemudian mendistribusikan harta yang kita punya itu di jalan Allah. Itu yang dari mana dapat harta itu jangan sampai karena mencuri, kemudian korup, kemudian mencurangi, menipu dengan harta itu, kemudian eh, mengambil haknya orang lain. Hmm. Nah, itu bagian-bagian yang dilarang oleh agama gitu ya. Lalu kemudian dikemanakan. Maka sering saya sampaikan itu persoalan harta ini tidak berhenti di dari mana didapat, tapi dikemanakan. Makanya saya bilang kalau bapak-bapak itu cari uang yang halal. Nanti kalau diberikan sama istrinya, istrinya juga nanti akan ditanya tuh, Iya, iya. dikemanakan aja. Ya, jangan cuma beli baju baru, tas terus gitu kan. Sementara sedekahnya itu sedikit. Iya. Sedikit itu saja sudah diingat-ingat terus gitu kan. Saya Baik. sudah ngasih tuh katanya. Dan yang terakhir itu adalah wa an jismi fima ablah. Tentang dirinya, tentang tubuhnya itu. Dirusak untuk apa? Artinya begini, Hmm. bahwa nanti di akhirat nanti akan ditanya. Semua yang anggota tubuh ini akan menjadi saksi di hadapan Mm-mm. terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian matamu dihabiskan untuk apa selama di dunia itu? Pendengaran kamu, lisan kamu, semuanya ditanya dan ini jadi saksi juga. Jadi dihabiskan nanti akan menjadi saksi. Saya dipakai untuk ini ya Allah. Saya itu yang akan menjadi saksi adalah anggota tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita ini dimusnahkan atau kemudian dipakai untuk apa saja selama Hmm. di apa namanya di dunia. Sehingga ketika ada salah satu pertanyaan, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat seorang manusia itu masuk neraka? Maka lalu kemudian dijawab al-fam wal faraj, di antaranya karena lisannya dan Mm-mm. karena kemaluan atau kehormatan. Nah, Hmm. ini yang nanti juga akan ditanya. Jadi empat hal itu tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, lalu tentang diri kita ini, tubuh kita ini, Baik. anggota badannya dihabiskan untuk apa. Baik. Ini namanya ada yang ingin bergabung, Ustadz di 665 396 kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, dari Pak siapa? Gita Ayu Iya, ya. dari siapa? Supriyadi Pak Gita Ayu. Pak Supriyadi di mana Pak Sumenep ya? Ya di Beraji Pak Di Gita. Beraji. Silakan pertanyaannya langsung saja Pak. Ya assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya punya pertanyaan sedikit cuman ada orang Pak Kiai di waktu hidupnya itu mencuri tanah. Nah di waktu meninggal itu kalau dibumikan itu kecil Pak Kiai. Apanya kecil? Maksudnya makamnya kecil. Kalau dibesarin itu kecil. Loh kalau dibesarin itu kecil katanya. Lubangnya maksudnya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu yang mau minta maaf ini semua keluarga yang dicuri tanah tersebut itu sudah meninggal semuanya. Dan kalau misalkan itu
ingin minta maaf semua keluarga ini gimana Pak Kiai. Baik. Soalnya itu selama 7 hari itu berdatangan ke cucu atau Oke, anak. baik. Ini ya. Jadi, oke, baik. Kami sudah paham apa yang disampaikan Pak Supriyadi karena waktu kita terbatas. Baik, Iya, iya, iya. iya. Oke. Ya, Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi. Mohon maaf ini waktunya sangat terbatas. Tapi kita sudah dapat inti dari apa yang ditanyakan oleh Pak Supriyadi. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz Hudzaifah. Ya, jadi kalau menurut hadis yang saya tahu itu bahwa memang nanti mengambil tanah orang lain, walaupun itu cuma sajengkal gitu ya, yang kan 1 meter dan seterusnya, sajengkal itu nanti nanti orang ini akan disiksa dengan diberikan berlipat kali ya, 7 bumi gitu ya. Jadi dia akan digantungin tanah itu yang lebih berat dari gambarannya itu lebih berat dari 7 kali lipat dari yang diambil atau 7 bumi bahkan. Jadi itu sangat menyiksa sekali. Ya. Jadi jangan sekali-kali merampas tanah orang lain, mengambil hak tanah orang lain. Maka tentu kalau tadi ada pertanyaan, walaupun saya sendiri masih belum menangkap, apakah ketika kemudian orang ini mau dikubur, lalu kemudian ada penampakan gitu, dan ceritanya tidak dilanjutkan, apakah kemudian bisa dikubur atau tidak, atau kemudian tanahnya menjadi mengecil setiap dibesarkan, saya tidak tahu, karena itu mungkin itu bukan cerita-cerita di film gitu, atau kemudian di sinetron, atau kemudian gambar. Tetapi memang bahwa orang yang merampas hak orang lain, mendalimi orang lain dalam hak tanah ini, itu nanti dikalungi 7 bumi. Jadi berat sekali. Bukan berarti kemudian bagaimana bisa kuat gitu. Jadi tidak ada kan yang namanya di akhirat itu sudah siksaan dan itu tidak bisa dilogika. Jadi ketika misalnya nanti akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan dia ketika panas mati gitu, enggak. Jadi tidak ada kematian dan itu kuat. Tetapi yang dirasa adalah siksaannya. Maka jangan merampas hak tanah orang. Lalu bagaimana cara meminta maaf? Maka tentu kalau sudah meninggal urusannya selesai ya untuk yang bersangkutan. Harusnya hak adami itu diselesaikan sebelum dia mati. Nah, sebelum dia mati sudah harus dia selesaikan. Ya. Paling tidak nanti ahli warisnya bisa kemudian, kalau memang mengetahui cerita seperti ini, bolehlah kemudian mendatangi keluarganya yang kemudian meminta keridhaan atau meminta keikhlasan. Tapi tadi problemnya adalah yang mau dimintai maaf yang punya ini sudah tidak ada. Maka persoalannya ya di situ saja. Apa yang bisa dilakukan oleh ahli waris untuk bisa meminta maaf? Ya pertama mendoakan, mendoakan orang yang kemudian meninggal ini untuk diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian juga mendoakan kepada orang yang didolimi untuk kemudian diberikan kebaikan-kebaikan. Jadi yang bisa dilakukan ahli waris itu karena sudah tidak ada semuanya, lalu kemudian persoalan sudah selesai, tapi sebagai ahli waris yang baik, maka yang dilakukan adalah tetap sampai memohon maaf kepada apa yang kemudian bisa nyambung di situ. Tapi kalau sudah tidak ada nyambung, ya cukup berdoa kepada Allah yang berbuat zalim ini diampuni dosanya, lalu kemudian juga mendoakan orang yang kemudian didolimi atau dirampas haknya itu untuk mendapatkan kebaikan. Yang bisa dilakukan itu. Jadi doa dan kebaikan-kebaikan penyambungan terhadap amal itu. Bisa dengan seperti itu mungkin bisa kalau itu ahli waris itu adalah anaknya, maka orang tua yang kemudian tadi mengambil hak itu mungkin dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang diniatkan untuk orang tuanya. Barangkali itu bisa memperingan, karena nanti di mizan itu, di timbangan itu nanti akan ditentukan hak orang-orang yang datang yang didolimi itu. Sehingga maka kemudian ada peringatan dari Rasulullah SAW untuk tidak menjadi orang muflis. Orang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu persoalan hak adaminya belum selesai. Ketika dia datang membawa amal sholat, amal-amal yang dia bawa, lalu kemudian ada orang datang yang kemudian tidak terima. Dulu Tuhan, dia mengambil hak saya, tanah saya diambil. Itu baru sidangnya di sana, karena di dunia belum selesai. Jadi di sidang dan di akhirat itu tidak ada lagi bayar-bayaran, yang ada adalah pahala dengan dosa. Nah, ketika ada orang datang ini, maka bayarannya apa?
ya pahala dari orang yang tadi merampas tanah itu diberikan. Dan ketika itu datang lagi orang yang kemudian menuntut, habis setelah itu orang bangkrut. Bahkan ketika pahalanya udah habis dengan amal-amal yang dia lakukan, masih ada orang yang datang karena dia melakukan kedoliman-kedoliman, maka lalu kemudian karena sudah tidak punya pahala, maka dosa orang yang datang itu diberikan pada itu orang yang bangkrut. Sehingga kemudian hak adami ini harus diselesaikan. Nah, kalau sudah tidak ada, ya yang bisa dilakukan hanya berdoa, diampuni, lakukan amal-amal kebaikan yang diperuntukkan untuk almarhum, lalu kemudian juga doakan yang baik-baik untuk yang dirampas haknya. Barangkali itu yang masih bisa dilakukan. Selebihnya itu nanti ada persidangan Allah yang akan menentukan. Karena ini sudah orangnya sudah pada meninggal dunia. Wallahu a'lam Baik. bishawab. Jadi memang pengadilan yang seadil-adilnya itu nanti gitu ya Ustadz ya. Kalau sekarang kan ya mungkin ada hal yang kita tidak tahu ada di dunia ketika misalnya kita di persidangan saja nih Ustadz ya. Di persidangan itu kadang ada hal yang tidak tahu, ada hal yang berat sebelah. Jadinya kadang apa-apa yang diputuskan terasa tidak adil. Tapi nanti ketika di akhirat ini benar-benar nyata gitu Ustadz ya. Betul-betulnya. Iya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik. Allah itu yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Jadi karena memang keadilan di dunia atau persidangan di dunia ini masih ada yang dipertanyakan atau masih belum tuntas, maka lalu kemudian pengadilan yang sesungguhnya nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jika Baik. orang beriman tentu jauh lebih takut daripada kemudian dia melakukan hal-hal yang salah. Kecuali orang-orang yang kemudian bisa ditebus. Makanya dalam bahasa hadis itu hakim itu kan ada 3 macam. 2 masuk neraka, 1 yang kemudian masuk surga. Artinya banyakkan itu, hati-hati jadi hakim. Karena 2 itu masuk neraka, 1-nya kemudian yang masuk surga. Mm, Kenapa yang 2 itu? Karena membenarkan sesuatu yang salah. Yang berikutnya adalah menyalahkan sesuatu yang benar. Itu karena suap atau karena apa mm, sehingga kemudian tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga ini hakim yang memutus dengan kemampuan seadil-adilnya dia tanpa dipengaruhi apapun. Dia adil sesuai dengan ijtihad kemampuan dirinya sesuai dengan masalah yang ada, bukti-bukti yang ada dan sebagainya. Dia tidak terpengaruh dengan apapun. Dia melakukan dengan rasa keadilan yang dia mampu. Maka inilah yang kemudian hakim yang masuk surga. Yang duanya tadi itu karena membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, artinya dia mudah kemudian berubah dengan pengetahuannya walaupun dia sudah tahu tapi dia olah-olah dan sebagainya, itulah yang kemudian hakim yang mm. masuk neraka itu yang 2 itu. Baik. Nah, tentu ketidakadilan itu bisa saja muncul dan ketika tidak bisa di dunia, maka itu menjadi persoalan nanti di akhirat karena tetap akan dihisap oleh Allah Mm. Subhanahu wa taala. Baik. Ini eh karena waktu kita terbatas mungkin terakhir nih Ustadz. Ini saya saya curhat nih, curhatan emak-emak, curhatan cewek-cewek nih, ibu-ibu. Jadi kita Ya. kadang suka membeli sesuatu, terutama pakaian gitu ya Ustadz ya. Pakaian-pakaian terus dari saking banyaknya kita juga lupa kita pernah beli, kemudian belum sempat kita pakai. Nah, ini itu seringkali saya selalu ada pikiran nih, wah ini kalau nggak dipakai kena hisapnya repot nih gitu. Hisapnya repot nih nanti baju saya nggak pakai. Jadi saya pakai aja walaupun 1 2 kali gitu. Nah ini mungkin bisa diingatkan nih Ustadz bagi kita semua kaum ibu-ibu yang suka belanja. Kita tahu itu nggak penting, kita tahu itu kita nggak butuh. Kadang namanya nafsu kita beli aja tuh nih Ustadz. Nah ini bisa diingatkan nih kaum ibu-ibu nih kita semua nih Ustadz silakan. Iya, betul bahwa salah satu yang akan ditanya oleh Allah dalam persidangan itu adalah eh, wa ila aina anfaqau. Jadi kamu kemanakan itu harta? Jadi kita dapat nikmat harta itu ya karena tadi itu perilaku yang harus kita kontrol adalah pertama tidak boleh mubadzir. Jadi tidak boleh kita menjadi temannya setan karena kita senang-senang dengan harta itu. Karena kita lagi ada uang nih gitu kan. Nah, nanti dia ditanya, kamu habiskan untuk apa? Untuk beli baju, ya itu juga kan ditanya. Lah terus kamu bajunya seberapa gini-gini? Apa alasannya? Ini bagus, ini itu nanti akan ditanya juga. Jadi nikmat sekecil apapun nanti akan ditanya, apalagi nikmat harta ini.
dikemanakan aja. Jadi polanya pertama yang bermanfaat jangan tergolong mubadzir, jangan tergolong sia-sia. Ada memang beberapa hadis, tapi ini juga hadisnya masih dhaif, lemah. Tetapi juga menjadi perhatian bahwa nanti akan ditanya tuh, baju kita itu kalau 40 hari tidak dipakai, gitu kan? 40 hari tidak dipakai. Jadi berarti kelebihan itu. Sehingga kemudian Oke. kalau perilaku-perilaku dari ulama salaf, para sahabat itu, mereka membatasi. Mm, Jadi sampai-sampai kan kemudian mau meninggal itu bajunya cuma satu. mm, Ada yang sahabat yang kemudian sampai pinjam karena diberikan sama orang lain. Kalau kita ini kan senang-senangnya adalah bagi-bagi bekas baju kita yang banyak pada hari raya atau menjelang hari raya itu. mm, Karena kita itu terlalu banyak. mm. Sehingga kemudian kalau berdasarkan hadis ini, salah satu yang akan ditanya di kemenakan harta tentu buat kita adalah pertama, jangan sampai kita tergolong orang yang mubadir, lalu jangan kemudian harta kita dihabiskan, malulah kita kemudian. Kenapa kemudian harta itu kita tidak belikan yang baru buat orang lain, menyenangkan hati orang lain dengan membelikan baju dia. Sementara baju kita banyak yang tidak dipakai, itu bahaya. Jadi ada sampai 40 hari loh katanya. Jadi saya pernah didatangi oleh teman, 40 hari baju kita tidak dipakai berarti kan kita terlalu banyak. Mm, Jadi jangan sampai kemudian ukurlah diri kita karena betapa sederhananya menggunakan harta ini nanti akan dihisab. Jangan kemudian termasuk orang berlebih-lebihan mm. karena terlalu banyak baju yang kemudian tidak kita pakai. Apalagi kemudian hanya menjadi hiasan pajangan saja. Naudzubillah. Oke, baik. 40 hari walaupun ini nih saya ingat nih walaupun tadi Ustadz mengatakan ini ya terkait dengan hadisnya tapi paling enggak jadi reminder buat kita semua nih. Iya betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Udaifah karena yang namanya ibu-ibu itu luar biasa gitu ya Ustadz ya. Kita pengen terlihat indah, kita terlihat cantik, tapi ada hal lain yang seharusnya kita pikir karena nanti dipertanggungjawabkan segala sesuatunya. Baik, Iya terima betul. kasih Ustadz Ahmad Udaifah. Insya Allah di jam dan kesempatan lain kita Iya. bertemu kembali. Semoga sehat selalu Ustadz Udaifah bersama keluarga Iya. di rumah. Iya amin. Semoga Amin ya rabbal alamin. ya kita masih di umur yang berkah untuk bertemu kembali selanjutnya Ustadz ya Insya Allah. Iya. Selamat Amin. berakhir pekan juga. Waduh libur panjang Ustadz. Iya. Iya. Terima kasih banyak sudah bersama RRI. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.